pengambilan keputusan. Keputusan merupakan bagian penting dari hidup secara pribadi dan profesional. Ada 4 cara meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut. Contoh manajer 2, yaitu manajer tingkat atas dan manajer tingkat menengah dan bawah, yang masing-masing mempunyai perannya. Contoh proses pengambilan keputusan. Seorang manajer sedang mempertimbangkan laptop mana yang akan dibeli. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah. Contoh Amanda adalah seorang manajer penjualan. Karyawannya itu membutuhkan laptop baru karena yang lama sudah usang dan tidak memadai lagi. Jadi identifikasi masalahnya adalah karyawan Amanda membutuhkan laptop yang baru. Langkah kedua adalah mengidentifikasi kriteria keputusan. Ada beberapa kriteria seperti memori, kualitas tampilan, daya tahan baterai, garansi, serta berat laptop. Langkah ketiga adalah mengalokasikan bobot pada kriteria. Cara yang sederhana adalah memberi bobot 10 pada kriteria yang paling penting. Langkah keempat adalah mengembangkan alternatif, yang dapat dilakukan dengan menyusun daftar alternatif yang dapat membantu memecahkan masalah. Langkah kelima adalah menganalisis alternatif. Pada tabel tersebut dapat dilihat total skor masing-masing alternatif merupakan jumlah bobot kriterianya. Langkah selanjutnya adalah memilih sebuah alternatif. Pada langkah ini, kita akan memilih alternatif terbaik yang menghasilkan skor tertinggi pada langkah 5. Maka Amanda akan memilih Dell Inspiron karena menghasilkan skor tertinggi, yaitu sebesar 249. Langkah ketujuh adalah mengimplementasikan alternatif, yang dilakukan dengan menilai ulang situasi untuk setiap perubahan, terutama dengan keputusan jangka panjang. Langkah terakhir adalah langkah ke-8, mengevaluasi efektivitas keputusan. Langkah ini dilakukan untuk melihat apakah masalahnya sudah terpecahkan atau belum. Keberhasilan sebuah keputusan ditentukan dari hasilnya. Jika evaluasi menunjukkan masih ada masalah, manajer harus mencari tahu apa yang salah. Manajer menggunakan 4 fungsi manajerial. 1. Perencanaan, proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan. 2. Pengorganisasian, proses membagi dan membebankan tugas-tugas pada orang sesuai dengan kemampuannya. 3. Kepemimpinan, tentang bagaimana mempengaruhi orang lain. 4. Pengendalian, suatu kegiatan pengawasan untuk memastikan bahwa proses kegiatan sesuai dengan rencana. Perspektif tentang bagaimana manajer mengambil keputusan. 1. Secara rasionalitas, pilihan bersifat logis dan konsisten serta memaksimalkan nilai. 2. Secara rasionalitas terikat, mengambil keputusan yang rasional tapi terbatas atau terikat. 3. Secara peranan intuisi, pengambilan keputusan didasarkan pada pengalaman. 4. Peran manajemen berdasarkan bukti, penggunaan sistematis dari bukti terbaik yang tersedia untuk meningkatkan praktik manajemen. Peneliti mengidentifikasi 5 aspek intuisi yang berbeda. 1. Berdasarkan emosi atau perasaan. Emosi berperan penting dalam pengambilan keputusan, yakni membantu proses pengambilan keputusan. 2. Berdasarkan keterampilan, pengetahuan, dan pelatihan, kemampuan untuk mengidentifikasi masalah. 3. Proses mental bawah sadar. Penelitian mengungkapkan pikiran bawah sadar mengendalikan 90% dari kehidupan kita. 4. Berdasarkan nilai etika atau budaya. Dalam melakukan tindakan atau keputusan, bisnis mempertimbangkan etika dikarenakan perusahaan dengan etika yang baik akan mendapatkan nilai dan pandangan positif. Yang kelima, berdasarkan pengalaman yang masa lalu. Dengan pengalaman masa lalu yang dimiliki seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu yang akan terjadi. Jenis masalah dibagi menjadi 2. 1. Terstruktur adalah masalah yang bersifat langsung dikenal dan mudah didefinisikan. 2. Tak terstruktur adalah masalah yang baru atau tidak biasa dan yang informasinya tidak jelas atau tidak lengkap. Jenis-jenis keputusan dibagi menjadi 2. 1. Terprogram adalah keputusan yang berulang, dapat ditangani dengan menggunakan pendekatan rutin atau kebiasaan. 2. Keputusan tak terprogram adalah keputusan yang unik dan tidak berulang yang membutuhkan solusi yang disesuaikan. 3 jenis keputusan terprogram. 1. Prosedur, serangkaian langkah berurutan. 2. Peraturan, pernyataan eksplisit yang memberitahu manajer apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 3. Kebijakan, pedoman dalam pengambilan keputusan. Kondisi pengambilan keputusan. Yang pertama, kepastian. Kepastian adalah situasi di mana manajer dapat membuat keputusan yang akurat karena hasil dari setiap alternatif sudah diketahui. Yang kedua, risiko. Risiko adalah kondisi di mana pengambil keputusan dapat mengestimasikan kemungkinan hasil yang pasti. Yang ketiga, ketidakpastian. Ketidakpastian adalah kondisi di mana manajer menghadapi situasi pengambilan keputusan tidak pasti. Hal ini dapat terjadi karena pilihan alternatif dipengaruhi oleh terbatasnya informasi. Yang berikutnya, gaya pengambilan keputusan. Yang pertama, gaya berpikir linier. Gaya berpikir linier adalah preferensi orang untuk menggunakan data serta fakta eksternal dan memproses informasi melalui pemikiran yang rasional dan logis. Yang kedua, gaya berpikir nonlinier. Gaya berpikir nonlinier adalah preferensi orang untuk menggunakan sumber informasi internal seperti perasaan dan intuisi dan memproses informasi dengan pencerahan, perasaan, dan pendapat internal. Bias dan kesalahan pengambilan keputusan. Yang pertama, terlalu percaya diri. Pengambil keputusan cenderung berpikir bahwa mereka tahu lebih banyak daripada yang mereka lakukan. Yang kedua, gratifikasi segera. Pengambil keputusan cenderung menginginkan imbalan segera dan menghindari biaya segera. Yang ketiga, efek jangkar. Pengambil keputusan menetapkan informasi awal sebagai titik awal dan kemudian gagal menyesuaikan secara memadai informasi berikutnya. Yang keempat, persepsi selektif.
Pengambil keputusan mengorganisasikan dan menginterpretasikan kejadian secara selektif berdasarkan persepsinya yang bias. Yang kelima, konfirmasi. Pengambil keputusan mencari informasi yang menegaskan lagi pilihannya dan mengurangi informasi yang bertolak belakang. Yang keenam, pembingkaian. Pengambil keputusan memilih dan menyoroti aspek-aspek dari situasi tertentu, tetapi membuang yang lain. Yang ketujuh, ketersediaan. Pengambil keputusan cenderung mengingat kejadian terakhir dan yang terpatri jelas di benak mereka. Yang kedelapan, representatif. Pengambil keputusan menilai kemungkinan terjadinya sebuah kejadian berdasarkan seberapa mirip hal itu dengan kejadian yang lain. Yang kesembilan, ketidakteraturan. Pengambil keputusan mencoba mencari arti dari kejadian yang bersifat acak. Yang kesepuluh, biaya tertanam. Pengambil keputusan lupa bahwa pilihan saat ini tidak dapat mengubah masa lalu. Yang ke-11, melayani diri sendiri. Pengambil keputusan yang cepat merasa bangga atas keberhasilannya dan menyalahkan kegagalan pada faktor dari luar. Yang ke-12, pengamatan. Pengambil keputusan melakukan kesalahan karena percaya bahwa setelah hasilnya diketahui, mereka dapat secara akurat memprediksi hasil dari suatu kejadian. Pengambilan keputusan yang efektif di dunia dewasa ini. Pengambilan keputusan merupakan hal yang paling penting. Kemampuan kita untuk mengambil keputusan yang efektif akan menentukan bagaimana kinerja organisasional. Beberapa panduan untuk membantu kita dalam mengambil keputusan yang baik. Yang pertama, memahami perbedaan budaya. Yang kedua, mewujudkan standar demi pengambilan keputusan yang baik. Yang dimaksud dalam pengambilan keputusan yang baik adalah: yang pertama, berpandang ke depan. Kedua, menggunakan informasi yang tersedia. Tiga, mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia dan layak. Dan yang keempat, tidak memunculkan konflik kepentingan. Panduan yang ketiga adalah mengetahui kapan waktu untuk keluar. Jika keputusan tidak dapat diselesaikan atau dikerjakan, jangan takut untuk menghentikannya. Yang keempat, menggunakan proses pengambilan keputusan yang efektif. Dan yang kelima, kembangkan kemampuan kita dalam berpikir jernih, supaya dapat membuat pilihan yang lebih baik di tempat kerja dan dalam kehidupan kita. Membuat keputusan yang baik tidak terjadi begitu saja, tetapi kita juga harus mengusahakannya. Para pakar mengatakan bahwa proses pengambilannya efektif mempunyai 6 karakteristik. Yang pertama, berfokus pada apa yang penting. Kedua, logis dan konsisten. Yang ketiga, memiliki pemikiran yang subjektif dan objektif, serta campuran analitis dengan pemikiran intuitif. Yang keempat, hanya membutuhkan informasi dan analisis secukupnya yang diperlukan untuk memecahkan dilema atau suatu permasalahan tertentu. Dan yang kelima, mendorong dan memandu pengumpulan informasi yang relevan serta opini tertentu. Dan yang keenam, jelas, dapat diandalkan, mudah digunakan, serta fleksibel. Pemikiran desain dan data besar. Pemikiran desain atau design thinking telah digambarkan sebagai suatu pendekatan yang melakukan terhadap permasalahan manajemen seperti halnya desainer melakukannya terhadap permasalahan desain. Data besar atau big data adalah sejumlah besar informasi kuantitatif besar yang dapat dianalisis dengan pengolahan data yang sangat canggih. Mengembangkan keterampilan kreatif. Kreativitas adalah proses kognitif mengembangnya ide, konsep, komoditas, atau penemuan yang pandang sebagai novel oleh penciptanya atau audience target. Untuk meningkatkan kreativitas dalam pengambilan keputusan, Anda akan mampu mengambil keputusan, memecah masalah, dan planning secara cepat dan akurat. 2. Ketiga metode ini diterapkan dalam kehidupan pribadi Anda, kehidupan Anda akan menjadi lebih kaya dan sukses. 3. Anda akan lebih kurang kadar stresnya dan Anda akan memperoleh fulfilling life hidup yang penuh dengan kegembiraan. 4. Karir Anda akan maju pesat karena Anda dikenal sebagai pengambilan keputusan serta pemecah masalah yang akurat. 5. Anda akan mampu memahami proses pemikiran seorang pengambilan keputusan efektif dan Anda akan bisa mengadaptasinya dalam kehidupan Anda sehari-hari. 6. Anda akan memperoleh template how-to yang mudah dipakai Anda ketika Anda harus mengambil keputusan serta memecahkan masalah. Bekerja bersama-sama dalam pengambilan keputusan. Satu persatu memberi pendapat tentang keputusan apa yang baiknya diambil oleh pekerjaan yang ditangani. Contoh kegiatan pengambilan keputusan di bangsa dan negara. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan anggota DPR. Penentuan anggaran negara, penentuan para atlet yang akan maju ke pertandingan internasional yang mewakili negara, pemilihan kepala negara.